Halo warga Vehan TV, bertemu kembali dengan saya Aparaman Sati, sang pengangguran profesional. Yang kali ini kita akan membawakan film action terbaru 2025 yang akan mengisahkan kisah seorang pembunuh bayaran yang akhirnya masuk pesantren dan tobat. Tapi sebagaimana niat baik, pastinya akan selalu ada aja cobaannya. Dan inilah filmnya yang berjudul Bang. Film dibuka dengan sebuah penjara di Thailand. Di tempat itu, seorang narapidana bernama Slim akhirnya bebas setelah sekian lama hidup di balik jeruji. Namun anehnya, para napi lain justru bersorak-sorak dan bertepuk tangan saat Slim melangkah keluar. Tak apa yang ia perbuat di dalam sana, tapi yang jelas Slim dianggap seperti pahlawan yang sangat berjasa bagi napi lain. Setelah keluar dari penjara, Slim kembali ke apartemennya. Di sana, anak buahnya sudah menyiapkan dua wanita atlet kuda lumping yang siap menemaninya bersenang-senang merayakan kebebasannya. Namun sebelum bermain kuda-kudaan, dengar suara gersak-gerusuk dari luar ruangan yang seketika membuat para anak buahnya langsung siaga. Dan tak lama kemudian, rupanya suara itu berasal dari seorang yang mencoba masuk ke apartemen dan berniat membunuh Slim setelah ia bebas dari penjara. Dan ternyata orang itu adalah si William Bang, seorang pembunuh bayaran yang dikirim untuk menuntut balas atas dosa-dosa Slim di masa lalu. Slim yang sadar hidupnya terancam sempat memohon agar Bang melepaskannya. Namun Bang tidak tergoyahkan. Di markasnya, sang bos bernama Tony terlihat sangat bangga dengan semua pencapaian Bang dalam urusan membunuh. Ia memuji Bang di hadapan semua anak buahnya, seolah-olah dialah pembunuh paling berbakat yang pernah dimilikinya. Namun di tengah kebanggaan itu terlihat satu wajah yang berbeda. Si Johnny, anak kandung Tony sendiri, tampak menahan rasa cemburu setiap kali mendengar ayahnya memuji Bang setinggi langit. Tak lama dari itu, Bang pergi ke sebuah tempat bernama Falls, tempat para wanita atlet kuda lumping yang menggoda para penontonnya di live TikTok. Di tempat itu, Bang datang menemui kekasihnya bernama April dan mengajaknya keluar tanpa peduli bahwa April sedang bekerja, bro. Keesokan harinya, Bang menjalani hari seperti biasa. Ia berolahraga, bermain game, dan menikmati ketenangan di rumahnya. Namun saat lagi santai, Tony tiba-tiba datang bersama beberapa anak buahnya, orang dari kelompoknya. Mereka membawa kabar yang terdengar menyenangkan. DJ, salah satu anggota mereka, akan segera menikah. DJ terlihat sangat bahagia saat bercerita tentang rencana pernikahannya. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Tindakan kejam itu dilakukan oleh Tony karena dia khawatir DJ akan membocorkan rahasia organisasinya. Setelah DJ berniat siun demi menikah, Bang kemudian membersihkan tubuh DJ dengan cairan kimia agar mayatnya hancur dan tidak bisa ditemukan. Setelah itu, ia pergi ke klub malam untuk melepaskan penat sambil minum beras kencur. Namun baru saja ia duduk, tiba-tiba setelah Bang ditembak bertubi-tubi, tubuhnya langsung dibawa ke UGD. Para dokter tampak bekerja keras mencoba menyelamatkan nyawanya. Mereka tahu betul jika sampai Bang mati di tangan mereka, maka nasib mereka juga akan tamat. Tony, sang bos, dikenal brutal dan kebal hukum. Dia akan segan-segan menghancurkan karir bahkan hidup siapapun yang dianggap bertanggung jawab atas kematian anak buah andalannya itu. Setelah beberapa hari dirawat, Bang akhirnya sadar dari komanya. Dengan suara yang lemah, ia bertanya kepada dokter bagaimana mungkin dirinya bisa selamat dari tembakan bertubi-tubi itu. Bahkan salah satunya mengenai jantung. Dokter pun itu menjelaskan bahwa secara kebetulan pada saat Bang dibawa ke UGD, ada sepasang suami istri yang mengalami kecelakaan ketika sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit untuk persalinan. Sang ibu dan bayi berhasil diselamatkan, tetapi sang ayah meninggal di tempat. Dan beruntung bagi si Bang, istrinya menyetujui untuk mendonorkan jantung suaminya agar nyawa Bang bisa diselamatkan. Diliputi rasa penasaran, Bang memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang telah mendonorkan jantungnya. Ia pun menuju ruangan bayi dengan harapan bisa menemukan sedikit petunjuk dari sana. Ia akhirnya mengetahui bahwa bayi itu adalah anak dari seorang wanita bernama Delani. Wanita itu ternyata masih dirawat di rumah sakit karena kondisinya belum sepenuhnya pulih setelah melahirkan. 5 minggu kemudian, Bang akhirnya keluar dari rumah sakit. Tony dan anak buah kepercayaannya datang menjemput dan membawanya ke markas.
Di sana Tony sudah menyiapkan pesta kejutan untuk merayakan kesembuhan Beng. Semua orang bersorak gembira melihat Beng kembali. Tetapi Beng tampak tidak terlalu peduli. Bahkan ketika Tony memberikan potongan kepala dari orang yang menembaknya di klub malam tersebut, Beng tetap bersikap dingin melihat hal itu. Tony menyarankan agar Beng beristirahat lebih dulu dan berjanji akan memberi pekerjaan baru setelah kondisinya membaik, agar ia tidak kehilangan jati dirinya sebagai pembunuh bayaran. Sementara itu, Delany terheran-heran saat mengetahui semua tagihan rumah sakitnya sudah lunas. Ia mencoba bertanya kepada dokter tentang siapa yang menanggung biayanya. Namun sang dokter tidak bisa memberikan jawaban pasti. Dokter itu hanya menyuruh Delany untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang penting sekarang Delany harus fokus melanjutkan hidup dan membesarkan bayinya dengan bahagia. Di sisi lain, setelah menjalani operasi jantung, Beng mulai diliputi kebimbangan. Ia sering merasa gelisah memikirkan semua dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Beng bahkan sampai curhat ke Tony tentang hal itu. Namun, Tony mengatakan bahwa orang seperti Beng terlalu berbakat untuk pensiun. Menurutnya, jika Beng tidak menyalurkan bakatnya, ia akan kehilangan semangat melambat, perlahan hancur dari dalam dirinya sendiri. Akhirnya, Beng kembali melaksanakan tugasnya. Ia menyiapkan senjata, membawa sejumlah uang, lalu pergi memburu targetnya yang saat ini sedang berada di mobil. Tony merasa puas melihat Beng kembali seperti dulu, membunuh dengan cepat dan tanpa ampun. Ia memberikan Beng upah dari pekerjaannya dan menyuruhnya sedikit menikmati hidup dengan hasil kerja kerasnya. Namun Johnny, putra kandung Tony, justru merasa tidak senang. Ia iri dan cemburu karena ayahnya terlihat lebih bangga kepada Beng daripada putranya sendiri. Bukannya pergi liburan atau main kuda lumping, Beng justru pergi ke sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Di sana, sang pemilik bangunan sudah menunggu dan ternyata Beng datang bukan tanpa alasan. Ia berniat membeli bangunan tua itu yang entah untuk apa. Setelah membeli bangunan itu, Beng memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun setibanya di depan pintu, ia mendapati April sudah menunggunya. Dengan wajah kesal, ia mengeluh karena kunci rumah yang biasa dia gunakan tidak lagi berfungsi. April pun mulai curiga dengan perubahan sikap Beng sejak ia keluar dari rumah sakit. April menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan pihak rumah sakit terhadapnya. Namun Beng tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya diam lalu memberikan setumpuk uang kepada April sambil memintanya pergi dari sana. Keesokan harinya, Beng terlihat sedang mengawasi rumah Delany. Ia mengikuti kemana Delany pergi, bahkan ikut masuk ke supermarket yang sama agar bisa mendekatinya. Mereka akhirnya berpas-pasan. Delany tampak terkejut sekaligus bahagia ketika Beng mengetahui bahwa dirinya adalah penerima donor jantung dari mendiang suaminya. Suasana sempat canggung tapi berubah jadi hangat. Tidak ingin pertemuan itu berakhir begitu cepat, Delany mengajak Beng berjalan-jalan ke taman kota agar mereka bisa berbincang lebih lama. Di taman, keduanya mengobrol dengan hangat. Beng bercerita bahwa ia bekerja di toko barang antik, namun berencana berhenti setelah beberapa tahun karena ia ingin memulai hidup baru di Gunung Kidul. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan setelah ini, tetapi ia bertekad untuk hidup lebih bijaksana setelah mendapatkan kesempatan kedua. Sebelum berpisah, Beng berharap bisa bertemu lagi dengan Delany. Delany tersenyum dan berpesan kepada Beng untuk menjaga jantung milik suaminya itu dengan baik. Keesokan harinya, Beng kembali ke markas untuk menemui Tony. Tony memberinya tugas baru, yaitu menghabisi seorang akuntan yang dianggap berkhianat. Beng mengangguk dan segera pergi ke tempat yang ditunjuk. Akan tetapi, jauh di dalam hatinya, Beng mulai merasa ragu. Ia tidak ingin terus hidup dengan pekerjaan yang dipenuhi darah. Meskipun hatinya mulai dipenuhi keraguan, Beng tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat tanpa banyak bicara. Setelah menghabisi target-targetnya, Beng kembali ke markas untuk mengambil bayaran. Akan tetapi, di sana ia kebetulan hanya bertemu dengan Johnny. Johnny mulai merasa curiga karena melihat perubahan sikap Beng. Beng berusaha tenang dan bersikap wajar. Tetapi sikap dinginnya justru membuat Johnny semakin kesal. Tak ingin berdebat, Johnny pergi untuk menemui pacarnya. Namun sesampai di apartemen sang pacar, ia melihat mobil
Momo, rekan sesama anggota, baru saja keluar dari apartemen sang pacar. Awalnya Joni mencoba husnuzon berpikir positif, tapi begitu melihat kamar berantakan dan sang pacar sedang mandi junub, seketika amarahnya pun meledak. Joni kemudian menemui ayahnya untuk curhat tentang apa yang baru saja terjadi. Beng yang kebetulan berada di sana mendengarkan percakapan mereka dengan tenang. Tony yang marah besar karena ulah Momo menganggap kejadian itu sudah melewati batas. Ia tahu Johnny tidak akan mampu menghadapi situasi ini, maka ia meminta Beng untuk menyelesaikan masalah tersebut. Momo yang tidak tahu bahwa dirinya sedang diburu terlihat sedang menikmati waktu bersama kekasihnya di sebuah museum. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ia menyadari kehadiran Beng yang datang untuk membunuhnya. Setelah tugas itu selesai, Beng pergi menemui Delany yang sedang bermain bersama putranya di taman. Mereka berdua terlihat sudah mulai akrab. Delany pun mengundang Beng untuk makan malam di rumahnya, dan tentu saja Beng menerima ajakan itu dengan senang hati. Namun tanpa mereka sadari, April mengawasi mereka dari kejauhan. Malam harinya, Beng datang ke klub membawa semua barang milik April. Ia ingin mengakhiri hubungan mereka berdua. April marah dan menuduh Beng meninggalkannya demi wanita janda paket ekstra alias sudah turun mesin. Ia mengancam akan membongkar semua rahasia Beng, tetapi Beng tidak peduli. Tanpa banyak bicara, Beng pergi meninggalkan April. Tak lama setelah perpisahan mereka, April mendatangi Johnny dan memperlihatkan sebuah foto yang ia ambil saat Johnny berada di taman bersama Delany. Johnny yang melihat foto itu langsung mengenali wanita tersebut. Ia mengatakan bahwa wanita yang dalam foto itu adalah istri dari pria yang jantungnya didonorkan ke tubuh Beng. Johnny menduga bahwa Delany mendekati Beng karena merasa masih ada bagian kecil dari suaminya yang hidup di dalam diri Beng. Selain itu, April juga memberitahu Johnny bahwa Beng sering menghilang selama berhari-hari. Ia bahkan menemukan selembar kertas berisi alamat misterius di tempat sampah yang diduga berkaitan dengan aktivitas Beng akhir-akhir ini. Dengan informasi itu, Johnny langsung pergi ke alamat tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Beng. Sesampainya di sana, Johnny mendengar suara-suara di dalam bangunan itu. Ia mendekati dengan hati-hati dan terkejut bukan main melihat orang-orang yang seharusnya sudah menjadi korban pembunuhan Beng ternyata masih hidup sehat walafiat. Johnny pun segera memotret keadaan di dalam gedung itu dengan ponselnya. Namun, Momo yang menyadari apa yang terjadi segera mencoba menghentikan Johnny. Ia berusaha mengejarnya, tetapi karena panik, tempat persembunyian mereka telah terbongkar. Momo segera menelpon Beng untuk memberitahu apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Johnny yang telah sampai di markas langsung memberitahu ayahnya bahwa Beng ternyata tidak pernah melaksanakan perintah pembunuhan yang ditugaskan kepadanya. Semua target justru disembunyikan oleh Beng di sebuah bangunan tua di luar kota itu. Tony sangat terkejut sekaligus marah setelah melihat bukti itu. Ia baru menyadari bahwa sejak keluar dari rumah sakit, Beng telah berubah. Ia tidak lagi kejam seperti dulu, melainkan mencoba menebus dosa-dosanya dengan menolong orang-orang yang menjadi target pembunuhan Tony. Mengetahui fakta mengejutkan itu, Tony merasa dikhianati. Ia sangat kecewa dan marah karena orang yang paling ia percayai justru berbalik melawan dirinya. Ia kemudian memerintahkan Johnny untuk menghabisi semua orang di gedung itu, termasuk Beng. Sebelum keadaan semakin memburuk, Beng menemui Delany untuk memberikan uang dan memintanya untuk segera meninggalkan kota agar mereka aman. Beng tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, tetapi ia berjanji akan menemuinya lagi setelah semua urusannya selesai. Beng kemudian pulang ke rumahnya untuk menyiapkan senjata dan perlengkapan yang akan digunakannya menghadapi Tony. Namun, sebelum sempat berangkat, anak buah Tony sudah mengepung rumahnya. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Beng pergi menuju rumah sakit untuk menggunakan helikopter milik rumah sakit. Ia menggunakan helikopter itu agar bisa sampai lebih cepat ke bangunan tuanya sebelum para jamet datang. Beng memerintahkan semua orang yang ada di gedung untuk berlindung di tempat yang aman sebelum serangan dimulai. Tak lama dari itu, Johnny dan para jametnya datang dan baku tembak pun dimulai. Dengan keahliannya dan juga bantuan dari beberapa orang yang sebelumnya ia selamatkan, Beng berhasil menyingkirkan anak buah Johnny yang masuk ke dalam gedung satu persatu. Ketika akhirnya berhadapan langsung dengan Johnny, Beng tetap menarik pelatuknya meskipun Johnny memohon ampun. Setelah itu, ia menelpon Tony dan mengatakan bahwa ia akan datang menemui malam itu. Tapi ternyata Tony sudah menyandra Delany dan bayinya. Ia mengancam akan membunuh
Delani jika Beng berani datang. Tidak ingin mereka celaka, Beng segera menuju rumah Tony bersama beberapa orang yang sebelumnya ia selamatkan. Pertempuran sengit kembali pecah luar rumah. Beng dan Momo berhasil masuk ke dalam. Sementara rekan-rekan mereka menghadapi anak buah Tony di luar. Momo pun akhirnya berhadapan dengan salah satu jamet Tony. Namun alih-alih saling tembak, seperti biasa keduanya memilih bertarung dengan tangan kosong biar greget. Sementara itu, Beng akhirnya menemukan sang bayi di ruang buku. Ia berusaha menolongnya, tetapi April tiba-tiba muncul dari belakang dan mencoba menikamnya. Beng dengan cepat menangkis serangan itu, meskipun ia terluka di punggung dan April ketakutan akhirnya melarikan diri. Tak lama kemudian, Tony muncul sambil membawa kapak dan berusaha membunuh Beng. Akhirnya Delani yang terkurung di dalam bagasi mobil akhirnya berhasil diselamatkan oleh rekan-rekan Beng yang berada di luar. Dengan cemas, Delani langsung berlari masuk ke rumah untuk mencari sang bayi. 3 tahun setelah kejadian itu, Beng dan Delani hidup tenang di sebuah rumah kecil di tepi laut Gunung Kidul. Mereka membuka sebuah warung ketupat kandangan dan merawat sang bayi yang kini tumbuh menjadi anak yang ceria. Semua luka masa lalu perlahan sembuh digantikan oleh kehidupan baru yang damai dan penuh harapan. Oke, segitu aja dulu dari Paraman Sate sang pengangguran profesional yang masih ingin menjadi janda seperti Beng. Sampai jumpa di video selanjutnya.